Selamat pagi Pak Chandra. Luar biasa nih. Ini Yang luar biasa yang ini nih. yang pertama nih, kalau kita mau bilang Bapak ini luar biasa harus begini apa Pak? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini bos rekan lama. Tahu nggak nih siapa? Nanti dulu ya. Kita mau tanya-tanya dulu. Bapak ini siapa sih namanya? Ini orang hebat. Dia yang bukan menciptakan ya. Apa tuh Pak? Menghasilkan, mengkreasikan. Jadi ada, kalau mau tahu teman-teman, nanti kita dengar ceritanya. Saya kasih clue-nya dulu bahwa ada satu anak Indonesia yang cukup terkenal di kalangan para pecinta K-popers. Kalau semua para K-popers nih, para K-popers ya, stay tune ya. Ini siapa? Pasti tahu. Jadi ada satu grup K-popers yang sangat terkenal dan salah satu personelnya adalah orang Indonesia. Beliau adalah bapaknya. Yeah. So, ceritain siapa dong Pak? Siapa dong? Dia jago banget ya. Dia ini yang bikin kita jadi tambah maju di Matatur. Kebetulan kita jalanin Matatur, banyak dibantu sama beliau. Jadinya kita banyak belajar. Saya Chandra Karang, ini bos kita Heri. Wah, kalau nama belakangnya udah Karang pasti tahu nih para K-popers ya. Tahu dong ya. Mudah-mudahan. Jadi ada salah satu yang tadi saya bilang tuh personalnya, nama grupnya apa Pak? Nama grupnya? Nama grupnya Secret Number. Apakah dia terkenal apa enggak ya saya juga nggak tahu sih. Tapi pokoknya saya happy karena anak saya sekarang sudah mulai masuk di dalam dunia K-pop. Mudah-mudahan terus bisa tambah bagus lagi. Gitu. Nama publik yang terkenal siapa? Dita Karang ya. Karang. Karang ya. Anaknya Karang. Jadi nama anaknya Dita Karang, pasti K-popers tahu. Nah, so K-popers ingin tahu nih Pak Chandra, gimana tuh kok tiba-tiba orang Indonesia bisa jadi K-popers terkenal di Korea? Wah, Ceritanya gimana ceritanya? ceritanya panjang banget. Tapi sebenarnya Kemarin kan kita dinner tuh ya, Iya. kan Pak Chandra cerita tuh menarik tuh. ceritanya K-popers mau lah. tadi nggak sengaja itu cerita. Jadi kalau ngomong di Karang, dia sebetulnya dari kecil emang udah senang sama dunia panggung lah, perform. Jadi mulai dari SD dia balet dan lain-lain sampai akhirnya dia memutuskan untuk sekolah dance. Mintanya nggak tanggung lagi, mintanya jauh lagi. Di mana tuh? Di New York. New York, latihan dance-nya di New York ya. Waktu itu sebenarnya kita juga bingung juga sih dia mau apa yang dia mau cari gitu. Nah, tapi ya kita sebagai orang tua, menurut saya kita mencoba mengenal passionnya anak kita itu apa, dan kita mencoba untuk mengikuti, mengarahkan kalau bisa sampai di tempat yang menurut kita cukup baik untuk masa depan. Dan setelah kita, ya saya sama istri punya kita ngobrol, kita diskusi, akhirnya emang mungkin memang ini dunianya dia. Jadi akhirnya ya kita support dia di sana. Dan mungkin itu penting juga buat kita orang tua ya, kalau kita mau support anak ya sebenarnya kita harus memiliki passion supaya dia juga nggak bosan. Ya. Supaya dia juga benar-benar tahu apa yang dia mau, dan untungnya ya kita juga alhamdulillah ya, puji syukur si anak ini mengambil keputusan dan dia bertanggung jawab. Oke. Dan di situ saya lihat juga dari tahun ke tahun yang dia pelajari, yang dia tekuni itu membuat dia kelihatannya happy. Oke. Ya kan tujuan orang tua ya anaknya happy, senang. Ya. Sampai akhirnya ya kita ikutin terus dan selesai untuk komunitas di sana di New York, dia juga belajar di New York, dia juga ikut audisi di New York, dan terakhir begitu dia selesai dia kembali ke Jogja, minta izin untuk mencoba
di 1 million dance yang di Korea ya, karena itu memang tempat orang-orang training untuk dance dan lain-lain. Saya bilang kenapa nggak sekalian aja belajar bahasa, coba lebih mengenal lagi tentang Korea dan lain-lain, sehingga dia mengambil tuh tinggal di sana sekaligus training di Williams, sekaligus belajar bahasa Korea dan lain, dan ternyata tanpa tahu kita juga dia melakukan audisi lagi. Oh, di Korea itu? Di Korea itu, dan ya mungkin berkat kerja kerasnya dia juga, kegigihannya dia juga, yang tentunya dengan apa yang udah dia pelajarin, dia mendapat kemudahan untuk mendapatkan beberapa tempat-tempat yang dia audisi itu, dan dia bisa diterima. Jadi begitu dia kembali, dia sampai kita, aku di sana nih udah audisi dan terima 3 yang baiknya yang mana ya kita diskusi itu lagi di sana. Terus kemudian ya sampai akhirnya kita memutuskan ada namanya Fine Entertainment. Terus diputuskan untuk dia masuk ke sana sebagai trainee. Biasanya sebagai trainee itu sampai kadang-kadang sampai 5 tahun, 10 tahun, beberapa temannya juga seperti itu. Dan kebetulan juga dia dalam 2 tahun trainee dia sudah bisa melakukan debut grupnya. Itu di saat itu juga masa pandemi yang sulit sebetulnya. Untungnya dengan segala bilangnya apa ya, kesabarannya dia juga, kegigihannya dia juga untuk tetap melakukan yang terbaik, masa pandemi bisa dilewati dan sampai dengan sekarang ya alhamdulillah dia happy dan kelihatannya juga makin lama juga makin baik. Dan ya saya senang juga dengan keadaan itu. Yang pertama sih sebagai orang tua kita senang, karena siapa sih orang tua yang nggak pengen anak dia happy yang pertama. Terus kemudian kalau sukses itu relatif ya. Sukses itu relatif, tapi paling tidak sampai dengan taraf ini dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Bahkan dia sejak dia memang cukup keras, sejak dia setelah selesai sekolah pun nggak pernah minta uang lagi. Jadi proses dia tuh memang karena passion ya, terus gigi, disiplin gitu kan. Saya panggil yang dia disiplin. Jadi orang tua mengarahkan aja, memastikan ini. Walaupun agak deg-degan tadinya, karena kita kan nggak tahu dunia dunia itu kayak apa. Tapi dia bisa meyakinkan kita bahwa apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik menurut dia dan yang paling cocok menurut dia, sehingga ya kita bilang ya oke, dan terus silakan. Dan sampai dengan sekarang, sampai dengan titik yang sekarang ini sih saya lihat dia happy. Itu yang paling penting bagi dia. Jadi kalau saya sih sebagai orang tua memang penting banget lah kita melihat apa keinginan anak, kita coba ikutin ya, tentunya karena kita lebih tua, kita mungkin lebih punya pengalaman yang yang ini baik, yang kurang baik, kita sampaikan dengan cara yang baik juga. Karena masih anak, jadi anak juga nggak merasa dipatahkan atau nggak merasa cuma sekedar support aja, supaya dia juga melakukan sesuatu juga tanggung juga, dia bisa dapat hasil yang baik seperti yang dia impikan. So far apa yang terjadi sekarang ini saya lihat sih dari catatan dia, dari caranya dia dari mulai SMP sampai SMA sampai sekarang ya dia sudah sampai sekarang ini sudah mendapatkan apa yang menjadi mimpinya dia. Tentunya sih kepengennya lebih baik lagi, Dan Ivan gitu. Luar biasa nih ceritanya. Dita juga kemarin waktu Pak Jokowi ke Korea kan dia yang ini ya. Ya dia sebagai diaspora, dan itu banyak juga karena support dari duta besar Indonesia yang ada di Korea. Pak Gandhi yang dia banyak mensupport, dan dia melibatkan juga pada saat Pak Jokowi sama Ibu Iriana datang, dia sebagai yang menyambut lah, yang welcome. Waktu kapan juga sempat bicara juga dengan Pak Sandiaga Uno masalah pariwisata, karena dia dianggap sebagai diaspora Indonesia lah. Ya mudah-mudahan dia terus sukses. Dia jadi mantannya Indonesia di Korea. Iya, gitu ya. Katanya sebagai apa ya? Brand ambassador. Apalah itu istilahnya. Ya, Korea. Ya mudah-mudahan sih lebih baik lagi. Amin. So kalau dilihat prosesnya gitu ya, Pak Chandra dukung, dia juga punya passion, itu kan relnya kayaknya udah bener banget gitu ya. Nah, jadi tadi tuh yang Pak Chandra itu juga pesen buat kita. Iya sih.